barangnya banyak banget. Ini dari mana ke mana ini ya? 298. Wah, aku nggak hafal tapi nanti aku tulis di sini dari mana ke mana. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Arkan. Jadi ini adalah video part kedua ya, lanjutan perjalananku bawa mobil Alphard dari Jakarta menuju ke Lampung untuk mudik. Dan sekarang sudah berada di terminal eksekutif Pelabuhan Merak. Jadi kita lagi nunggu proses unloading dari kapal yang akan kita naiki. Dan yang spesial adalah kita akan naik kapal Portlink 3. Jadi sekarang baru jam setengah 9 pagi, ini aku sudah berada di sini. Dan jadwal keberangkatan kapal KMP Portlink 3 itu jam setengah 10 pagi. Jadi masih ada waktu 1 jam lagi dan kita di sini mungkin kira-kira sekitar 20 menitan sebelum akhirnya kita nanti dipersilakan untuk masuk ke dalam kapal. Wah, ini agak deg-degan sih karena jujur aja aku baru pertama kalinya bawa mobil Alphard nyebrang pulau ya, dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Apakah aman naiknya nanti ya? Ya semoga aman karena aku udah beberapa kali lihat mobil Alphard naik ke dek atas kapal sih. Ya nanti kita lihat ya. Jadi seperti ini kondisi terkini ya. Sudah cukup ramai tapi tidak ramai-ramai amat sih. Cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 baris mobil aja. Dan kalau segini sih ini pasti akan dilahap semuanya sama Portlink 3 ya. Pasti akan masuk semua. Oke. Jadi kita tunggu, kita akan masuk ke kapal jam berapa, harusnya sekitar 20 menitan lah. Sekarang jam 8:49 menit, ini sudah mulai bergerak ya, antrian yang paling ujung kiri sana. Jadi mari kita siap-siap, nyalain mobil, nyalain AC. Dan kita tuh udah jalan kurang lebih sekitar 150-an kilometer. Kita lihat ya, sekarang sementara konsumsi bahan bakarnya itu berapa? Nggak tahu ya teman-teman, kelihatan nggak? Nah, aku dapat 13,5 km per liter. Wow, irit sekali ya, dengan kaki yang sangat sekolah dan pakai eco mode tadi. Dapat 13,5 km per liter. Kelihatan nggak teman-teman? Nih ya, coba aku videoin biar kelihatan. Tuh ya, 13,5 km per liter dapatnya. Gitu. Kemudian untuk kecepatan rata-ratanya di 65 km per jam dan range-nya masih 414 km gitu. Jadi irit sekali memang Toyota Alphard ini ketika di jalan tol yang konstan ya, dapat 13,5 km per liter. Dan itu yang di sebelah kiri belum selesai. Nanti kalau sebelah kiri selesai baru antrian yang kita, baru yang tengah, baru yang sana gitu kira-kira. Oke, jadi kita persiapan untuk masuk ke kapal. Dan tadi aku dari Indomart ya beli minuman nih, larutan cap kaki 3, sama beli roti ya, ini roti kesukaan Polo keju gitu. Karena aku kalau pagi tuh nggak sarapan, jadi ya makannya gini-gini aja. Nanti baru makan berat itu agak siangan ya. Gitu teman-teman. By the way, untuk spion yang di sini, ini kan sekarang mode kamera. Ini bisa juga dijadikan mode kaca biasa. Tuh, kayak gini. Nah, kan aku bisa ngaca tuh. Gitu. Kalau mau kamera tinggal di kebawahin lagi tuasnya kayak gini. Tuh, dia kembali jadi kamera belakang lagi. Gitu ya. Terus di bagian atas ini ada untuk lampu kayak gini, terus ada untuk buka sunroof yang belakang ya. Terus ada untuk tombol buka pintu kanan dan juga kiri. Ada juga untuk power back door atau pintu bagasi belakang. Seperti itu. Oke. Ini sebenarnya banyak cup holder. Jadi di sini ada 2 cup holder. Di sebelah sini juga ada lagi. Jadi kalau mau biar dingin bisa taruh sini ya. Tuh. Biar minuman kita tetap dingin karena langsung dihembuskan angin dari AC. Dan ya, mari kita tunggu. Kita naik ke kapal mungkin sekitar 5 menitan lagi ya. Jadi emang harus bersabar. Tapi itu yang paling pojok kiri itu tinggal 1, 2, 3, 4 mobil lagi. Kalau dia udah habis baru nanti di barisan kita yang masuk ke kapal. Jangan lupa disiapkan untuk tiketnya.
Jadi itu kita mendapatkan 2 buah tiket ya. Ini tiket pertama boarding pass untuk petugas, terus ini tiket untuk penumpang. Jadi ini yang A, ini yang B. Yang B ini kita simpan tiketnya. Kalau yang A ini kita berikan kepada petugas sebagai tanda bukti kalau kita adalah penumpang naik ke kapal gitu. Oke. 2000 years later. Saatnya kita maju. Let's go. Oh, antri juga ternyata di sini ya. Oh, ini ternyata cuma 1 gate. Pantesan aja antriannya cukup lama. Ini kalau dibuka 2 gate mungkin lebih cepet nih. Cuma 1 gate, teman-teman. Jadi hanya ada 1 petugas aja yang berjaga di sana. Kalau ada 2 sih harusnya bisa lebih cepat lagi ya. Ya, ini dia. Jadi kita berikan tiket ini kepada petugas ya. Halo Pak. Ya, sendiri. Sendiri. Oke. Hati-hati. Makasih. Oke, kita ambil haluan dulu ke sini supaya lurus ya, mengikuti mobil yang lainnya. Ini GoPro-nya nyala nggak sih? Oh, nyala. Aku takut gak ke-record ya. Wah, ini dia. Portling besar banget ya, dia sampai sini loh ujungnya. Oke, ini kita naik lewat sini. Ngerinya sih pas di awal sininya ya. Tuh, soalnya dia agak begitu. Sudutnya agak lumayan tajam tapi pelan-pelan. Oke, lolos. Ini juga agak mendebarkan di sebelah sini, di ujungnya lagi. Ini Alphard karena ujungnya dia tinggi dan lebar, panjang ya, jadi harus agak berdiri dulu gitu. Oke. Nah, kalau Portling masuk ke kapal itu kita ada belokan dulu karena depannya mentok ya. Kalau kapal lain kan langsung parkiran gitu. Wah, ini yang mendebarkan banget nih. Aman ya? Oke, aman. Makasih. Pelan sekali. Oke. Aman guys. Aman sentosa. Alphard naik ke dek atas. Mendebarkannya pas tadi turunan sama pas awalannya aja sih. Oke, ini santai sekali ya ibu-ibu ini ya. Ada truk juga dong di dek atasnya. Luar biasa. Portling memang ya. Oh, kita paling ujung. Oke. Kanan Pajero, belakang Pajero. Oke. Kanan dulu, Pak, kanan dulu. Kanan apa? Kiri? Kiri. Oh, aduh. Baru kanan, buang kanan. Lurus aja, Pak ya. Oke. Sip. Matikan AC. Oke, sudah turun dari mobil. Dan lihat dong. Wah, ini ada mobil paling keren saat ini ya. LX570. Mantap sekali. Wow. LX600 malah. sorry. Oke, yuk kita langsung masuk ke dek aja. Dek penumpang maksudnya. Jadi hari ini tuh ternyata cukup ramai ya teman-teman. Aku kira tadi sepi loh, tapi ternyata ini udah mau penuh loh dek atasnya. Tuh ya, hampir penuh, dikit lagi. Luar biasa.
Mari aku ajak teman-teman untuk melihat ke dek paling bawah atau parkirannya kendaraan besar seperti truk dan juga bus. Terlihat ya, ini udah ada beberapa bus di sini, ada Handoyo dan wah lihat itu ada bus Puspa Jaya yang dari Malang menuju ke Lampung, teman-teman. Wah, ini juga salah satu wishlistku banget nih. Malang ke Lampung ataupun sebaliknya. By the way, ini dari dek paling bawah itu bisa naik ke dek atas juga dari sini. Makanya tadi di atas pas kita baru datang itu terlihat ada beberapa truk ya. Nah, naiknya tuh dari sini. Nggak tahu naiknya tuh mundur atau maju tuh truk-truknya itu tadi tuh. Ini terlihat ada satu bus Indotrans. Ini Indotrans kayaknya dari Jambi atau dari Pekanbaru ya. Terus ada bus Puspa Jaya dari Malang ke Lampung. Dan ada satu bus Harapan Jaya. Ini sepertinya dari Malang juga ini. Dari Malang. Dari Surabaya ke Palembang. Dan juga ada satu bus Rosalia Indah. Yuk kita lihat bus Rosalia Indahnya itu dari mana ke mana. Dan memakai bodi apa. Sekilas sih kayaknya memakai bodi New Armada ya. Di bagian depan sudah tidak ada bus-bus lagi. Truk semuanya. Nah bener kan ternyata. Memakai bodi New Armada Skylander R22 dengan nomor 3173. Seperti inilah. Ini juga bus yang pengen banget aku naikin ya. Dari Pati ke Batu Raja. Oke, sekarang jam 10 lewat 49 menit. Jadi ini kita sudah kembali ke mobil dan persiapan untuk kapalnya sandar ya. Jadi beberapa menit, sekitar 10 menit sebelum kapal itu sandar, itu biasanya sudah diumumkan oleh informasi atau apa ya, petugasnya lah ya, untuk pengendara-pengendara atau penumpang-penumpang yang naik mobil atau yang ke bus itu kembali ke kendaraannya masing-masing lagi, teman-teman. Jadi ya kita sudah di mobil lagi, begitu juga dengan orang-orang lain ya sudah kembali ke mobil. Yang aku bingung adalah ini kita keluarnya kemana nih? Karena di depan itu kan yang turunan tadi ya, yang kita ke bawah ke dek parkiran kendaraan besar. Terus kayaknya kita harus ke kanan dulu. Jadi kita nunggu antrian kanan ini selesai semua, keluar, baru nanti kita belok kanan. Karena kayaknya sih nggak mungkin ya kendaraan kecil lewat bawah, tapi nggak tahu juga, nanti kita lihat ya. Dan ini semoga posisinya pas ya teman-teman. Entah mengapa GoPro-nya ini nggak mau di muncul previewnya di sini gitu ya. Semoga sudah pas nih. Oke, jadi kita tunggu ini selesai untuk proses sandarnya, baru kita keluar dari kapal. Oke, sekarang jam 11 lewat 10 menit ya. Cukup lama ini. Akhirnya mobil-mobil di depan sudah mulai bergerak, pada mulai keluar ya. Ternyata langsung ke kanan aja bisa. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai perjalanan lagi. Jadi rencananya dari Pelabuhan Bakauni aku mau ke Bandar Lampung dulu, lebih tepatnya ke Mall Bumi Kedaton. Sekitar 1 jam 20 menit, 1 jam 27 menit dari sini. Nah ini Pajero kayaknya agak kesulitan karena dia haluannya dapat nggak ya? Dapat tuh harusnya tuh, cuman ragu-ragu karena panjang juga ya si kap mesinnya. Nah ini truk baru-baru loh ternyata. Lihat deh, masih plastikan tuh. Masih plastikan dan plat nomornya 0830. Baru banget. Oke. Baru kita ke kanan. Wah, ini nih yang mendebarkan itu pas turun begini, teman-teman. Waduh. Ini lumayan tajam lagi nih turunannya.
Duh, 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 duh. Oke. Jadi dia tuh ada sambungan besi yang gak rata gitu loh tadi. Jadi aku harus pelan-pelan banget, takutnya bempernya kena. Oke, aman. Kalau sudah sampai sini sih sudah aman. Karena kalau yang di Pelabuhan Bakauni, si ujungnya itu dia nggak terlalu curam tuh. Nggak securam yang ada di Pelabuhan Merak. Oke, nih di sini tuh dia nggak terlalu curam. Kalau yang di Merak ini tuh curam banget cekungannya itu. Nah ternyata ini kita putar balik ya. Waktu operasional 8.30 sampai 20.30 kita putar balik ke sini. Oke. Dan ini untuk antrian mobil-mobil yang akan masuk ke kapal, antrinya dari sini. Terus ini untuk lobby mallnya ini. Namanya apa ya? Anjungan Mall apa kalau nggak salah. Oke. Aku baru sekali loh ini keluar lewat sini-sini. Mungkin karena selama ini udah nggak pernah bawa mobil lagi ya. Jadi baru tahu kalau kita harus memutar-mutar dulu seperti ini di Pelabuhan Bakauninya ya. Tuh. Ini benar-benar muter-muter loh ini. Nah. Sini ke kiri lagi. Asli. Diputar-putar ini. Nah, ini mobil-mobil yang akan nyebrang ke Pelabuhan Merak. Parkirnya di sini. Wow. Oh, ini sekarang udah dua arah nih. Kalau tadi satu arah. Jadi harus hati-hati pas belokan-belokan gini ya. Karena tidak ada apa namanya petugas atau apa gitu yang ngarahin. Dan jalanannya cukup ngepres untuk dua mobil. Asli. Baru sekali lewat sini nih. Biasanya kita kan kalau naik bus itu dari turun kapal lurus terus aja kan. Kalau ini naik mobil biasa nih diputar-putar begini. Tuh, ini ke kanan lagi. Oke. Ini apa ini? Oh, ini Krakatau Park. Wih, keren banget. Ada apa? Kincir anginnya. Apa namanya? Ya itulah. Ini parkiran. Mungkin ini parkirannya si Krakatau Park ya. Ini kayak apa ya? Pasar malam gitu kali. Ini kita ke kanan. Oke. Oh, ini namanya Bakauni Harbor City. Bakauni Kota Pelabuhan. Ini kayaknya lagi ini ya, pembangunan kayaknya ya, sebelah kanan ini ya. Bakauni Harbor City. Asli. Benar-benar semuter-muter itu ya. Mungkin biar orang-orang yang baru turun kapal tuh tahu kalau di sini tuh ada pembangunan ini, mungkin ya. Pertanyaannya adalah, wih, tanjakannya lumayan juga nih. Pertanyaannya adalah, kalau lagi musim mudik, apakah jalanannya tetap diputar-putar seperti ini? Kalau diputar-putar seperti ini, lumayan membingungkan juga sih dan akan padat sekali karena tadi jalanannya cuma satu-satu aja. Wah, ini kita menuju ke Siger dong. Apa? Menara Siger. Tuh, di depan langsung Menara Siger. Ya ampun. Wow, bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Oh, langsung di sini tembusannya. Tuh. Keren. Semoga cepat selesai ya Bakauni Harbor City. Ini keren banget sih. Tata letaknya kalau ditempatkan dengan baik bakal keren banget dan bisa jadi salah satu objek wisata juga.
ini ke kanan. Kalau ke kiri kita ke Menara Siger. Ya ampun, langsung di sini tembusannya. Benar-benar di pintu masuk Menara Siger. Bisa ya bikin aksesnya kayak gitu ya. Wow, keren sekali. Ini kalau ke kanan itu ke arah lintas timur ya teman-teman. Dulu sebelum ada jalan tol Trans Sumatera, kalau mau ke arah Palembang kebanyakan lewatnya sini gitu. Nah ini kita belok kiri. Kita nanti di depan ada dua opsi. Kalau ke kiri lagi kita bisa masuk tol yang Bakauni Selatan, atau kita ke kanan dulu, kita lewat jalan biasa dulu. Kalau aku sih kayaknya pengennya ke kiri dulu aja ya. Mapsnya juga ngarahinnya ke kiri dulu. Kalau ke kanan tuh lewat jalan biasa kayaknya agak lama. Jadi kita langsung masuk jalan tol aja, walaupun agak memutar dulu karena kita harus belok kiri kembali lagi ke arah pelabuhan. Iya, bener-bener balik lagi ke arah pelabuhan. Nih, tuh. Lurus ke pelabuhan lagi. Dari sisi efektivitas ini memang tidak efektif sih ya. Muter-muter sampai Siger, kalau mau masuk tol kita balik lagi ke pelabuhan. Emang kurang efektif, tapi ya mungkin itulah mengapa dibatasi hanya jam 8.30 sampai 20.30 saja. Asli teman-teman, balik ke pelabuhan lagi. Ini depan, belok kiri, masuk pelabuhan lagi. Jadi ini kita ambil yang kanan ya. Terus kita putar balik, nanti jalan tolnya di sana. Tuh, ini ke kiri pintu masuk pelabuhan lagi. Kalau kita beli tiket, menyerahkan tiket, ya ini belok kiri nih. Jadi bener-bener kita kayak bikin huruf U gitu. U 2 kali malah. Bener-bener muter. Tuh pelabuhan lagi tuh. Nah, kan orang pada bingung kan? Tuh. Ini pasti, ini plat B tuh, plat B, plakannya V. Ini orang-orang Tangerang nih berarti nih. Bingung dia, loh kok ke pelabuhan lagi gitu, pasti mikirnya gitu. Karena ini depan kita nih pintu keluarnya kendaraan besar nih, yang belakang tembok ini. Pintu keluarnya bus, truk nih, di belakang tembok ini. Bener-bener ya, diputar-putar kita. Jadi seperti itu teman-teman, kalau bawa mobil pribadi di jam 8.30 sampai 20.30 turun dari kapal, kita kalau mau masuk ke jalan tol yang startnya dari pelabuhan Bakauni, ya diputar-putar seperti tadi. Bener-bener muternya tuh PR banget. Yang harusnya kita keluar dari pelabuhan itu langsung masuk jalan tol, ini kita membuang waktu 10 menit lebih nih buat muter kayak tadi. Oke. Ketika pertama kali kita masuk jalan tol dari pelabuhan Bakauni, kita tuh langsung bertemu dengan tanjakan yang cukup curam. Jadi di sini tuh truk-truknya ya lagi effortnya menanjak ya. Jadi hati-hati. Terus juga truknya tuh di kanan kiri. Jadi kita harus benar-benar hitung-hitungan banget. Jadi di Alphard ini ada yang namanya dia otomatis mati mesinnya ketika kita berhenti. Itu sih kepake banget kalau lagi macet-macetan ya. Cuman dia tuh bisa mati mesinnya dalam hitungan detik seperti tadi tuh. Waktu aku ngetap e-tol ya, itu mesinnya mati. Jadi lebih baik si yang auto mati mesin itu kita matikan aja. Dia ada di sini ya. Supaya tidak mati hidup mesinnya. Oke, ini kita sudah melewati gerbang tol Bakauni Selatan ya, dan sudah full lewat jalan tol sampai Bandar Lampung, lebih tepatnya di ITERA Kota Baru.
ya masih nanjak-nanjak juga di sini. Jadi harus lihat-lihat ya, karena biasanya truk juga di kanan itu pelan. Nih kayak depan kita nih sekarang truk lagi mencoba nyusul truk lainnya di sebelah kiri. Truk yang kanan nyusul truk yang kiri di kecepatan 35 km per jam. Kebayang nggak truk yang kiri itu kecepatannya berapa? Karena memang di sini tanjakannya lumayan curam ya teman-teman. Nah kalau nggak sabaran ya pada lewat bahu jalan gitu. Tapi kalau kita nyantai aja lah tuh, lewat bahu jalan tuh. Dan ini luar biasanya dari Alphard ya, yang seperti udah aku mention di video pertama kemarin, kesenyapannya itu loh teman-teman. Waduh, ada truk lagi. Kesenyapannya itu luar biasa banget. Nanti kita coba ya di kecepatan 100 km per jam. Ini aku nggak pakai mic eksternal, jadi ini suara dari GoPro-nya langsung ya. Jadi apa yang ada di sini itu teman-teman dengar dengan suara yang sama persis, karena ini langsung dari GoPro suaranya. Oke, sudah di 75 km per jam. Nanti di depan udah nggak terlalu nanjak lagi, jadi kita bisa naik ke 100 km per jam dengan mudah ya. Tapi di depan ada bus. Jadi agak padat kalau di sini teman-teman, karena masih sisa-sisa tanjakan tuh masih ada. Dan truknya tuh cukup banyak ya kalau hari kerja seperti ini. Bawa apa tuh? Besar banget. Masih ada truk lagi. Nah itu bus-bus dari Sumatera Barat. Mior konvoy. Duta Agam. Duta Agam ketemu di sini. Oke, ini sudah mulai kosong. km per jam. Melewati sambungan jembatan aja suaranya cuma kayak gini teman-teman. Tuh, gitu doang suaranya. Jadi bener-bener kesenyapannya itu luar biasa banget. Ditambah lagi ini bannya dia pakai Michelin ya. Jadi suara putaran rodanya itu tidak terlalu terdengar ke dalam kabin. Nah, ini nih. Truk tiba-tiba kanan ya kan. Bahaya banget. Lagi pada speed 80 km per jam, tiba-tiba truk kanan tuh langsung 45 km per jam. Tiba-tiba kanan. Kasihan busnya sih tadi. Busnya tuh kalau ngerem pasti mendadak banget tadi tuh, karena posisinya persis itu kan dipepet-pepet sama busnya. Tuh, sebel masih busnya tuh, karena tiba-tiba truk ini nganan tadi. Dan di jalan tol Trans Sumatera ini didominasi jalanannya oleh cor-coran seperti ini teman-teman. Nah ini kita sudah 100 km per jam. Ya seperti ini aja suaranya di dalam kabin. Sesenyap itu. Nah 107. Ini kita turunan ya by the way. Tuh. Sudah deh. Seperti ini aja suara di dalam kabinnya ketika kita kecepatan di atas 100 km per jam di jalanan yang cor-coran dan agak bumpy. Suara angin tidak ada yang masuk, suara putaran roda minim sekali. Jadi memang ya bisa dibilang mobil impianku ya inilah Toyota Alphard generasi ini. Wih, terlihat dari kejauhan ada bus ALS, barangnya banyak banget di atas. Kita lihat ya, itu ALS dengan nomor berapa ya? Wow, berapa sih nomornya? 298. Wah, barangnya banyak banget. Ini dari mana ke mana ini ya?
298. Wah, aku nggak hafal tapi nanti aku tulis di sini dari mana ke mana. Solo, Medan Solo, barangnya banyak banget. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Ya, sekarang jam 12:17. Kita akhirnya sampai juga di gerbang tol ITERA Kota Baru. Ini merupakan gerbang tol paling dekat jika kita mau ke pusat kota Bandar Lampung ya. Kita lihat dari Bakauni sampai ke ITERA Kota Baru atau Bandar Lampung itu berapa tarifnya ya. Mari kita lihat. 106.000 dari Bakauni Selatan sampai ke ITERA Kota Baru. Itulah, jadi total tarif tolnya itu sekitar 200.000 dari Jakarta sampai ke sini. Terus ditambah dengan penyeberangannya 729.000. Jadi totalnya bawa mobil ya, untuk tolnya sama penyeberangannya itu sudah hampir 1 juta rupiah dari Jakarta sampai ke kota Bandar Lampung. Nah, ini aku tersisa 17 menit lagi sampai ke Mall Bumi Kedaton. Nah, ini di depan kita ambil yang kiri yang ada tulisannya Kedaton Kota Bandar Lampung. Nah, di sini nih, di persimpangan ini ada banyak sekali kantor-kantor atau agen-agen perwakilan bus. Nah, itu ada Sun lagi berhenti, ada Family Raya. Ini ada apa nih? Aurel Trans, ada DSG, Delima Seri Gemilang. Ini jauh banget rutenya dari Ponorogo ke Tembilahan, Riau. Aku pengen banget coba itu deh, cuman entah mengapa ya, jadwalnya selalu nggak cocok sama aku. Oke, jadi dari sini sampai ke rumah itu masih sekitar 2 jam lagi. Tapi aku mau mampir dulu ke mall karena mau beli celana buat besok dipakai ya. Sempatistar. Kayaknya lagi nggak jalan tuh dia. Di sini sekarang jalanannya udah bagus banget teman-teman. Kayak tahun lalu atau 2 tahun lalu di sini tuh jalanannya rusak gitu, tapi sekarang kayaknya udah bagus semua ya. Nah, ini ada gapuranya besar sekali. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, ITERA itu singkatan ya. Pokoknya singkatan salah satu kampus di sini. Jadi di sebelah kiri ini area-area kampus yang kampusnya besar sekali dan banyak banget warga-warga dari Medan, dari Palembang, Jambi itu kuliahnya di sini. Makanya tadi tuh di persimpangan ada banyak sekali agen-agen bus, terus juga kantor-kantor bus. Nah, ini dia, kampusnya masuk dari sini nih. Tuh, besar sekali kan? ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Nah, itu dia, singkatan dari Institut Teknologi Sumatera itu ITERA. Gitu. Dan di sini jalannya lebar. Dulu jalanannya agak rusak tapi sekarang udah bagus banget semuanya. Nanti mulai kurang bagusnya di depan lagi pas udah jadi satu gitu. Jam setengah 1 siang akhirnya kita sampai juga di Mall Bumi Kedaton. Jadi
Mall Bumi Kedaton ini adalah salah satu mall terbesar di kota Bandar Lampung yang tenan-tenannya tuh udah cukup familiar lah kalau buat kita yang dari Jakarta ya. Makanya aku putuskan untuk mampir dulu ke sini. Beli celana ya. Nah, masuknya nih dari sini. Ini kenapa berhentinya di pintu masuk ini? Canggih sekali. Oke. Loh, berhentinya di pintu masuk. Cakep banget. Oke. Ya, ini aku juga belum pernah ya sejujurnya untuk parkir dengan yang baru sekarang. Kan ini baru nih, dibikin pembatas gini. Dulunya nggak gini. Oke, itu jadi agak menyeramkan ya belok di sini itu. Bener-bener ya, ngeri-ngeri sedap nih. Oke. Sip. Mari kita cari parkir. Apakah ada parkir yang dekat-dekat dengan pintu? Jadi kalau lurus ke sana ke parkir luar. Kalau ini parkir yang ada atapnya. Apakah masih ada? Pak, masjid yang dekat mana ya? Ada nggak dekat sini? Di ini mas, belakang itu bisa. Ke belakang. Oh, parkir sini bisa nih ya? Kalau parkir sini depan pas. Oh, depan ya? Oh iya. Oh iya, siap. Ini sudah sampai di Mall Bumi Kedaton dan tepat banget ini baru aja azan ya. Jadi aku mau Jumatan dulu, habis itu ke dalam mall untuk beli celana. Nanti kita lanjut jalan lagi. Dah. Oke, sekarang hampir jam 1:30 siang ya. Ini aku mau lanjut jalan lagi. Jadi dari sini menuju ke rumah itu masih sekitar ya 2 jam lagi lah ya. Kita nyalakan spion ini. Oke, yuk lanjut jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cuman berhenti untuk sholat Jumat, makan siang, dan juga beli celana di Mall Bumi Kedaton. Nah, yang seru adalah perjalanan dari sini ke rumah, karena tentunya sudah tidak lewat jalan tol lagi, dan juga jalanannya itu cukup menantang. Ya, menurut Google Maps dari sini sampai ke rumah itu di 1 jam 59 menit. Ya, anggaplah 2 jam lah ya. Ini sih aku udah nggak ada berhenti lagi ya. Jadi langsung menuju ke rumah dengan jarak itu 71 km gitu. Nah, seperti inilah ketika keluar dari Mall Bumi Kedaton itu muterin bawah kolong gitu ya. Dan di depan itu adalah salah satu jalan utama, namanya Jalan ZA Pagar Alam. Dan kalau nggak salah nanti kalau kita lurus terus itu di sebelah kiri ada garasinya dari Gumarang Jaya, kalau nggak salah ya. Soalnya aku juga sejujurnya kurang-kurang hafal jalanan yang ada di kota Bandar Lampung ini sih. Ya, ini dia di sebelah kiri adalah garasinya dari bus Gumarang Jaya. Terakhir ke sini ya waktu naik bus Gumarang Jaya itu beberapa bulan lalu ya, dari Jakarta ke Padang. Kita masuk sini, itu tuh busnya kelihatan tuh. Nggak tahu ya kalau teman-teman bisa lihat apa enggak. Kalau aku sih kelihatan tuh. Bus-bus pariwisatanya. Oke, terus ada di sebelahnya tuh ada Chandra Minimarket. Chandra itu kalau di Lampung itu kayak apa ya? Mungkin kayak Ramayana gitulah. Jadi pusat perbelanjaan ya warga Lampung itu. Pusat perbelanjaannya warga Lampung itu sangat terkenal, yaitu Chandra gitu. Oke, kita lanjut jalan lagi.
Nah, jadi kalau mau ke rumah tuh bisa juga belok sini. Kalau belok sini nanti tembusannya ke Kemiling. Bisa aja lewat sini, cuman kalau lewat situ tuh agak ramai. Nah, aku lewatnya depan lagi. Jadi di depan nanti kita akan melewati dulu perbatasan antara kota Bandar Lampung. Jadi nanti ada gapuranya besar, Selamat Jalan Bandar Lampung. Nah, nanti bentar lagi tuh. Itu yang mungkin teman-teman udah sangat familiar dengan gapuranya ya, karena emang ya cukup terkenal lah ya. Orang-orang kalau ke Bandar Lampung biasanya suka foto yang di sini sama yang di deket Panjang tuh, yang deket apa? Pantai-pantai pasir putih gitu. Ini dia nih. Untuk si gapuranya. Kan besar sekali kan. Nah, ini kenapa nih? Velos ini. Nih, selamat datang, selamat jalan dari kota Bandar Lampung ya. Ini bundaran yang cukup terkenal. Terus juga banyak bus-bus yang biasanya nunggu penumpang di sini. Angkot-angkot juga di sini. Kalau lurus ke sana itu ke bypass ya. Bisa ke Bakauni juga kalau nggak lewat tol. Ini tinggal lurus aja ke arah sana. Nah, kita bentar lagi belok kiri. Ini kalau lurus terus itu bisa ke arah Palembang. Atau biasa kalau kita naik bus ALS itu Rumah Makan Pucuk Daun ya. Ini tinggal lurus terus aja nih, ikutin jalan. Nanti sampai ke sana. Bisa juga ke Metro, terus ke Kota Bumi, ya tinggal lurus ke sana aja. Gitu. Ini kita belok kiri mengarah ke Pringsewu. Ini menuju ke lintas barat yang kalau diterusin bisa sampai ke Bengkulu. Bus-bus dari Pulau Jawa ke Bengkulu juga kalau lewat lintas barat tuh pasti lewat sini sekarang. Nah, terlihat ada bus Lorena. Ternyata Lorena lewat sini juga loh. Wih. Aku aja belum pernah loh naik Lorena ke sini. Itu harus dijadwalkan sih ya. Naik Lorena kalau nggak salah itu dari Bogor deh. Bogor ke Pringsewu. Yang mana sekarang ada saingannya, yaitu Sinar Jaya dengan rute yang sama ya, dari Bogor ke Pringsewu. Kalau Sinar Jaya aku udah pernah naik. Kalau teman-teman belum nonton silahkan nonton video yang ini. Tuh, aku udah pernah naik yang ke Pringsewu. Yang dari Pringsewu aku naiknya tapi di terminal Raja Basa gitu. Dan di sini sekarang udah mulai rame ya. Dulu awal-awal lewat sini tuh kayak sepi sekali. Sekarang udah mulai ramai. Truk-truk juga sekarang banyak yang lewat sini. Cuman yang perlu diperhatikan di jalanan sini sampai ke lintas barat itu adalah pemotornya teman-teman. Entah mengapa motornya tuh suka sembrono gitu loh. Kayak keluar dari gang nggak nengok-nengok dulu, atau dari jalanan mau masuk ke gang itu nggak pakai ngesen. Aduh, itu sering banget. Jadi perlu kewaspadaan yang lebih lah kalau lewat sini. Ya, ini adalah tanjakan terakhir ya di jalan ini sebelum nantinya kita akan join ke lintas barat Sumatera. Jadi di depan nanti ada persimpangan ke kiri ke arah Kemiling tadi ya, sebelum flyover itu. Ini kita ke kanan ke arah Pringsewu. Nah, ini ada tugunya nih. Ini namanya Pesawaran nama daerahnya ya. Oke, jadi inilah sudah masuk jalan lintas barat Sumatera. Ya, kemarin kita terakhir kesini tuh waktu naik bus itu ya, Putra Rafflesia yang Grand Captain. Lewat sini tuh sekitar maghrib gitu. Sama dengan Siliwangi Antarnusa, lewat sini juga sekitar maghrib atau jam 5, jam 6 sore lah lewat sini. Kalau udah masuk sini, udah lurus terus aja ikutin jalan, itu bisa sampai ke Bengkulu. Beneran, tinggal ikutin jalan doang. Terus juga di sini tuh lampu merahnya jarang sekali. Mungkin dari sini sampai ke tempatku ya dengan jarak 62 km, lampu merahnya kayaknya cuma 2 atau 3 ya sejauh 60 km ini. Bener-bener jalannya tuh udah gini aja, lampu merahnya jarang banget. Terus juga jalannya tuh dominannya bagus, walaupun ada beberapa spot yang bergelombang gitu. Apalagi di sini nih. Ini pas tanjakan nih bergelombang banget di bagian kirinya gitu. Tapi sisanya sih didominasi dengan jalanan yang mulus. Nah, ini udah mulai mulus.
Jam 2:13. Ini sebentar lagi kita akan memasuki Pringsewu. Dan dari tadi ini kita jalan cuma di sekitar 40 sampai dengan 50 km per jam. Karena di sini jalannya cuma satu lajur gini teman-teman. Terus juga ini ramai sekali. Jadi mau nyusul truk ini aja, ini kayaknya aku udah 10 menit lebih lah di belakang truk ini. Susah. Mau nyusul pasti selalu nggak ada kesempatan gitu. Karena dari sananya tuh rame banget. Nah, sekarang kita tiba di apa namanya ya? Tugu ini apa? Bambu. Bambu kuning. Ya, sama seperti namanya kan, Pringsewu, artinya bambu seribu. Nah, ini dia. Selamat datang di ibu kota Kabupaten Pringsewu. Dan seperti biasa, kalau lewat sini kita langsung disuguhkan dengan pemandangan yang bagus banget. Di sebelah kanannya ada sawah, di sebelah kirinya juga ada sawah. Oke, jadi kita sudah sampai di rumah kemarin ya, karena kemarin tidak sempat videoin pas sampainya. Jadi sekarang aku langsung aja ke pengisian bahan bakarnya. Aku baru aja fullin lagi si tangkinya, yang tadinya udah berkurang 1,5 bar. Ini aku udah fullin lagi, dan tadi aku ngisinya itu 29,3 liter kalau nggak salah ya. Jadi dari rumah di Pondok Cabe sampai rumah yang ada di Lampung ini, itu kita jalan persis 290 km dan menghabiskan bahan bakar 29 liter. Jadi total konsumsi bahan bakar dari Toyota Alphard untuk luar kota itu di 1 liter dapat 10 km. Gimana? Cukup irit atau termasuk boros? Kalau menurutku sih termasuk boros ya, karena ada momen-momen yang mana aku berhenti dan menyalakan mesin, jadinya dapatnya 1,10. Mungkin kalau jalan terus-terusan konstan bisa dapat 1:12 km per liter. Jadi seperti itu aja perjalanan dari Jakarta sampai ke Lampung bawa mobil Alphard. Kalau ada teman-teman yang punya cerita juga tentang mobil Alphard, pernah punya atau pernah naik, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.